Ayo yo, what's up gengs? Video ini adalah lanjutan dari video part 1 di mana saya unboxing semua part untuk merakit PC ini ya. Nah, sekarang yang pertama saya mau pasang si prosesor ini ke motherboard. Nah, sebelum memasang ke soketnya, biasanya ada tanda panah kecil berwarna putih untuk menentukan arah dari dudukan posisi si prosesor ini. Jadi biar nggak kebalik aja nanti pasangnya. Tapi kalau saya perhatikan, rata-rata untuk prosesor Intel, biasanya tulisan yang ada di prosesornya selalu sejajar arah baca dengan posisi normal dari motherboardnya. Ya itu biar gampangnya aja sih. Dan sedikit berbeda dengan prosesor AMD yang biasanya tidak sejajar arah baca. Oke, sekarang prosesor sudah di posisi yang semestinya dan tarik tuas penguncinya ke bawah agar prosesor tidak bergeser lagi. Slowly bro, easy. Berikutnya, pemasangan memori RAM. Yang di sini saya menggunakan dua keping yang berukuran 8 GB per kepingnya. Jadi ya totalnya 16 GB. Karena di sini saya hanya menggunakan dua keping, sedangkan slot yang disediakan ada 4 slot, jadi pemasangan yang tepat adalah slot 1 dengan slot 3 atau slot 2 dengan slot 4. Jadi tidak bisa berurutan ya gengs. Kecuali pasangnya 4 keping, ya monggo. Biasanya motherboard pada umumnya memberikan warna yang berbeda untuk pasangan slotnya. Ya, itu untuk memudahkan pemasangan agar tidak salah ketika hanya menggunakan 2 slot saja. Nah, itulah pentingnya membaca buku manual meskipun warna sama, tapi tetap tidak salah dalam pemasangannya. Dan ini yang cukup penting. Kebetulan RAM yang saya gunakan ini memiliki fisik yang sama di kedua sisinya. Nah, gak perlu bingung, perhatikan saja biku atau takik yang berada pada bagian bawah RAM-nya. Pastikan disesuaikan dengan bentuk dari slot tersebut. Kalau kebalik, ya sampai ayam bergigi juga nggak akan masuk itu RAM. Nah, kalau sudah ketemu posisi yang tepat, tinggal ditekan saja sampai terdengar bunyi klik ya. Itu menandakan kepingan RAM-nya sudah terpasang dan terkunci sempurna. Oke, yang berikutnya pemasangan SSD NVMe. Nah, untuk motherboard ini sudah disediakan 2 slot untuk penggunanya. Di sini saya hanya menggunakan 1 slot saja ya. Dan tentunya harus dibuka terlebih dahulu thermal guards-nya, karena letak slot dari SSD ini tepat di balik dari thermal guards tersebut. Nah, ini adalah thermal guards bawaan dari SSD-nya. Tapi kebetulan saya memakai thermal guards bawaan dari motherboardnya saja. Ya, biar matching aja sama yang slot satu lagi. Pemasangan SSD ini hampir mirip dengan RAM tadi. Kalau kebalik, ya nggak akan bisa masuk. Untuk memudahkan pemasangannya, arahkan saja pada komponen yang terlihat lebih rumit menghadap ke atas. Karena harusnya komponen tersebutlah yang akan mengeluarkan panas ketika SSD berjalan full load. Disitulah peran thermal guards tadi untuk melindungi chip dari overheating sampai suhu panas tertentu. Keren ya si thermal guards ini, mengayomi banget kayaknya. Berikutnya, pemasangan motherboard pada casing PC. Just info ya,
Casing yang saya gunakan ini berjenis middle tower, dan kebetulan motherboardnya berukuran ATX, jadi pasti muat dong. Dan untuk mengunci motherboard ini pada casing, ada 9 baut yang harus digunakan. 3 di atas, 3 di tengah, dan 3 di bawah. Dijamin gak akan kemana-mana nih motherboard. Sekarang untuk perakitan liquid coolingnya. Terlebih dahulu saya memasang 2 kipas pada radiator, karena panas yang dihasilkan oleh prosesor dihantarkan melalui selang dan tersimpan di radiator, dan nantinya akan didinginkan oleh 2 kipas ini. Disinilah letak perbedaan kinerja dari kipas prosesor yang biasa dengan liquid cooling. Jadi kalau kipas biasa yang langsung dipasang di atas prosesor, panas yang keluar dari prosesor langsung didinginkan di tempat atau di dalam casing, sehingga suhu panas akan menyebar di dalam casing. Sedangkan liquid cooling, panas akan langsung dibuang ke radiator dan hawa panas akan dibuang oleh 2 kipas tadi. Jadi harusnya sih suhu di dalam casing jadi tidak panas. Dan yang paling penting juga adalah sistem peletakan kabel dari 2 kipas ini. Nah, sebelum mengunci kipas ini di radiator, saya sudah menghitung jarak dari kabel kipas ke motherboard dan sudah mengatur jalur kabelnya agar panjang dari kabel kipas tersebut bisa cukup sampai ke motherboard dengan rapi. Untuk pemasangan mounting dari water block ke prosesor juga cukup mudah kok. Di sini ada 2 mounting yang akan disematkan dari 2 sisi dan akhirnya seakan-akan menjadi kaki untuk bisa berdiri di atas prosesor nantinya. Kaki. Ada jempolnya dong ya. See? Gampang kan? Hanya digeser dari depan ke belakang sampai bunyi klik yang menandakan bahwa mounting terpasang dengan benar. Easy. Dan ini adalah kabel daya untuk water blocknya. Jadi kabel ini nantinya akan disambungkan ke power supply yang berjenis SATA. Ketika water blocknya bekerja, hawa panas dari prosesor akan membuat air menjadi panas dan langsung dipompa ke radiator untuk didinginkan. Dan dari radiator akan mengirim air yang dingin ke water block untuk mendinginkan kembali si prosesor yang lagi gerah. Dan kabel berikut ini adalah kabel sinkronisasi RGB dari liquid cooling ke motherboard. Jadi, liquid cooling ini RGB-nya bisa selaras dengan warna RGB dari motherboardnya. Berikutnya adalah bracket atau dudukan dari water block ke motherboard. Nah, bracket ini bisa disesuaikan ukurannya tergantung dari seri motherboardnya. Kalau yang ini, baut untuk sambungan dari bracket ke kaki mounting yang ada di water block sebelumnya. Ya, anggap aja ini sepatunya si kaki mounting tadi. Dan ada 2 sisi yang berbeda, ada yang warna putih dan polos. Kalau yang berwarna putih ini akan dipasang ke arah mainboard karena dia berbahan plastik, meskipun bersentuhan langsung dengan mainboard, pastinya tidak akan menghantarkan listrik. Berikutnya adalah bracket atau dudukan dari water block ke motherboard. Bracket ini bisa disesuaikan ukurannya tergantung dari seri motherboardnya. Misal, saya menggunakan motherboard untuk prosesor generasi ke-9.
Tentunya akan berbeda ukuran panjang dan lebar lubang bautnya dengan motherboard generasi ke-10. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan ukuran lubang bautnya. Beginilah cara saya memasang bracketnya. Sebenarnya posisi casing bisa dibuat berdiri atau direbahkan. Kebetulan saya merebahkan casingnya agar mudah dalam pengambilan gambarnya. Untuk pemasangan baut atau yang mungkin bisa dibilang adapter, saya mengencangkannya hanya dengan tangan saja. Karena adapter ini yang berhubungan langsung dengan papan motherboardnya, jadi tidak perlu mengunci dengan sangat keras. Yap, beginilah hasil akhir dari pemasangan radiator liquid coolingnya. Saya memasangnya di bagian depan casing dikarenakan ukuran motherboardnya yang ATX. Itu membuat ruang bagian atas menjadi cukup sempit jika memasang radiator pada bagian atas. Dan saya memasang 4 kipas untuk sirkulasi udara di dalam casing nantinya. Sebelum memasang waterblock, saya memberikan thermal pasta pada permukaan prosesor. Ini sangat penting dilakukan karena fungsi dari thermal pasta untuk mempercepat proses pengantaran panas dari prosesor ke heatsink, sehingga prosesor tidak akan cepat panas. Dan jangan coba-coba tidak menggunakan thermal pasta ini, kecuali punya rencana gonta-ganti prosesor 3 hari sekali. Dan untuk power supply ini, karena dia sudah full modular, jadi saya memakai kabel yang sesuai dengan kebutuhan saja. Tidak perlu memasang semua kabel biar nggak semrawut aja nanti ketika melakukan kabel manajemennya. Yang pertama ini saya memasang kabel 24 pin yang akan dipasang pada motherboard dan ada 2 sisi kabel. Ya tinggal disesuaikan saja dari bentuk slotnya. Dan pastinya kalau kebalik nggak akan bisa masuk ke soketnya. Thanks manual book. Pada kotak power supply-nya juga ada tanda yang membantu untuk inputan kabelnya. Untuk bagian kanan atas ada slot untuk kabel motherboard 24 pin, di bawahnya ada slot untuk kabel SATA, dan di kedua sisi kiri atas dan bawah ada slot untuk CPU dan PCIe. Kabel kedua, saya memakai kabel untuk dipasangkan pada VGA card. Biasanya pada soket kabelnya terdapat tulisan PCIe yang menandakan bagian inilah yang menjadi outputnya nanti, atau yang akan dipasangkan pada VGA cardnya. Kabel ketiga, saya memakai kabel untuk dipasangkan ke CPU pada motherboard. Output dari kabel ini juga ada yang memerlukan 4 pin atau 8 pin, tergantung dari jenis motherboardnya. Kabel keempat, saya menggunakan untuk aksesoris nanti. Kabel ini biasanya dinamakan kabel Molex 4 pin. Berfungsi sebagai daya untuk aksesoris seperti kipas yang sudah saya pasang sebelumnya.
Kabel kelima saya menggunakan untuk daya dari water block yang sudah dipasang. Sebenarnya kabel ini biasanya dipakai untuk daya dari hard disk, tapi kebetulan saya tidak menggunakan hard disk internal, jadi hanya berfungsi sebagai daya untuk water block saja. Memasang power supply pada casing ini, saya membuka terlebih dahulu frame untuk slot power supply-nya. Dan kebetulan casing ini mempunyai slot yang berada di bawah. Berbeda dengan casing lain, lubang slot power supply dari casing ini hanya ada di belakang. Jadi kabel harus masuk terlebih dahulu dan diikuti oleh kotak power supply-nya. Setelah power supply sudah masuk sempurna, saya memasang kembali frame dari slotnya. Yang pertama, saya mengunci terlebih dahulu frame tersebut dengan 4 baut, lalu mengunci kotak power supply-nya melalui frame tersebut. Fungsi dari frame ini untuk mengunci kotak power supply agar tidak bergerak ketika nanti casing ini digeser atau diangkat untuk dipindahkan. Yang terakhir, pemasangan VGA card. Sebelumnya saya melepas dua frame yang di belakang casing ini agar slot output dari VGA card ini bisa diakses oleh kabel dengan mudah nantinya. Pemasangan VGA card ini hampir mirip dengan pemasangan keping RAM. Terlebih dahulu harus dibuka penguncinya dan VGA card ditekan hingga terdengar bunyi klik. Dan selesai sudah pemasangan hardware dari perakitan PC ini ya gengs. Kita lanjut lagi di part 3 untuk kabel manajemen dan performa gamingnya. Thanks for watching gengs.